Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan bahas tentang produk supervisi pendidikan. Sebelum saya membahas tentang produk supervisi pendidikan, mohon berikan saya untuk memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 10. Saya dan teman saya yang bernama Fikri Hidayat Pramana dan saya sendiri adalah Muhammadul Wakid. Selanjutnya saya membahas tentang pengertian supervisi pendidikan. Apa sih supervisi pendidikan tersebut? Hakikatnya itu supervisi pendidikan adalah suatu proses bimbingan dari pihak kepala sekolah kepada guru-guru dan personalia sekolah atau anggota guru-guru lah, yang langsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dan prestasi belajar yang semakin meningkat. Terus supervisi adalah memiliki beberapa usaha untuk mengembangkan kurikulum dalam supervisi pendidikan. Usaha tadi itu apa saja? Yang pertama adalah mengadakan pertemuan guru bidang studi secara rutin untuk membicarakan kesukaran. Yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk bertanya agar lebih berani memecahkan sendiri dan bertanggung jawab. Terus yang ketiga adalah memberikan penjelasan secukupnya agar mereka puas pada pertemuan itu. Maksudnya itu adalah memberikan penjelasan itu, supervisor itu memberikan penjelasan kepada guru-guru atau anggota dalam pertemuan tersebut. Yang keempat adalah seorang supervisor atau supervisor harus bersifat terbuka dan mengakui kekeliruan atau kesalahan secara sportif. Berarti kalau supervisor itu memiliki kesalahan, harus mengungkapkannya atau mengakui kekeliruan kesalahan tersebut kepada anggota sidang tadi itu atau pertemuan tadi. Nah, selanjutnya itu untuk meningkatkan instrumen supervisor itu memiliki beberapa usaha itu mempunyai dua usaha lah. Yang satu itu informasi atau data supervisor harus memiliki ini. Untuk memiliki informasi data atau supervisor itu meliputi data tertulis. Yang kedua adalah data yang terbentuk suara dan makna. Yang ketiga adalah data terbentuk gambar atau grafis. Ketiga itu harus dimiliki oleh supervisor dalam segi informasi atau data supervisi. Yang kedua, supervisor harus memiliki sumber data. Nah, itu adalah yang pertama adalah data yang berupa informasi, penjelasan, uraian, pendapat, usul, dan saran mengenai pembelajaran. Ini mengenai pembelajaran atau mengenai materi-materi atau usaha guru untuk memberikan pelajaran pada siswa, itu supervisor harus memilikinya. Nah, yang kedua adalah dokumen. Nah, ini dimaksud dokumen di sini adalah dokumen-dokumen tentang kurikulum, tentang pembelajaran, tentang pelajaran. Yang ketiga tempat atau lokasi dalam kunjungan kelas. Nah, ini supervisor harus seringlah mantau tempat atau lokasi dalam segi belajar mengajar para guru, harus memantau. Yang selanjutnya adalah untuk supervisor itu memiliki dua jenis masukan atau umpan balik sebagai tanggapan guru. Nah, yang pertama adalah umpan balik keterampilan gerak siswa. Yang kedua adalah umpan balik perilaku belajar siswa. Nah, itu harus dimiliki oleh supervisor. Terus supervisor itu harus memiliki konsolidasi supervisi pendidikan dengan masyarakat, harus memiliki hubungan, harus kerjasama lah intinya. Nah, kenapa kok begitu? Pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat tersebut penting. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat itu adalah satu, contohnya sekolah merupakan lembaga pendidikan. Nah, di sini karena lembaga pendidikan itu berupa sekolahan, maka itu masyarakat dan kepala sekolah atau supervisor itu harus kerjasama untuk mendidik para siswa. Nah, yang kedua adalah sekolah tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan kebudayaan. Nah, karena di sini itu sekolah sebagai tempat belajar. Nah, di sini juga
di segi lain juga tempat untuk belajar kebudayaan. Terus yang ketiga adalah sekolah dan masyarakat harus kerjasama agar suatu yang dihasilkan sesuai kehendak dan kebutuhan masyarakat. Harus kerjasama, ini harus saling membantu, mendorong. Yang selanjutnya adalah mengikuti sertakan masyarakat secara aktif. Ini pihak sekolahan itu harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membantu memudahkan pembelajaran di sekolahan. Harus sering sharing-sharing